Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renard Fediansyah Charles, NIM 22960. Hari ini saya akan membahas tentang pengolahan citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh secara sederhana merupakan proses pengumpulan informasi pada suatu area pada jarak tertentu menggunakan sebuah wahana. Wahana yang populer saat ini digunakan untuk memperoleh data penginderaan jauh, yakni drone atau UAV, serta satelit. Aplikasi penginderaan jauh saat ini sudah merambah ke hampir semua sektor kehidupan dan semakin populer. Semenjak diperbolehkannya penggunaan satelit observasi bumi yang dapat menghasilkan citra dengan resolusi spasial sangat tinggi untuk kepentingan umum secara komersial. Pengolahan citra satelit. Citra adalah hasil penginderaan jauh dan citra terbagi menjadi dua jenis, yaitu diantaranya citra foto, yang dimana dalam perekamannya objek menggunakan sensor kamera, citra non-foto, dan dalam proses perekamannya objek tidak menggunakan sensor kamera, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang spektrum elektromagnetik. Contohnya sinar X dan gelombang radio. Berikut adalah komponen penginderaan jauh. Yang pertama adalah energi atau sumber tenaga. Dibedakan menjadi dua, yaitu energi pasif yang menggunakan energi matahari. Dalam pengambilan gambar dari suatu objek memerlukan cahaya matahari secara langsung dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Energi aktif menggunakan gelombang elektromagnetik. Dalam pengambilan gambar dari suatu objek menggunakan gelombang elektromagnetik, sehingga tidak bergantung pada kondisi cuaca dan bisa digunakan kapan saja. Yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer digunakan untuk memunculkan cahaya yang tampak pada gelombang elektromagnetik. Yang ketiga adalah sensor. Sensor merupakan komponen terpenting untuk merekam atau mengambil gambar dari suatu objek. Berikutnya adalah objek. Objek merupakan sasaran dalam penginderaan jauh. Contohnya hidrosfer ataupun biosfer. Perolehan data. Perolehan data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu spasial. Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian ataupun gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Sedangkan non-spasial adalah data yang tidak memiliki referensi mengenai gambar wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Penggunaan data. Seseorang yang mengelola atau menganalisis hasil data citra. Dan wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam. Setelah citra didapatkan dari proses penginderaan jauh, hal yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan interpretasi citra. Interpretasi citra adalah suatu kegiatan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mengamati objek. Langkah-langkah dalam interpretasi citra adalah deteksi. Deteksi yaitu upaya pemantauan untuk mengetahui benda ataupun gejala, baik yang nampak maupun tidak nampak. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi yaitu kegiatan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra. Objek dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor menggunakan alat stereoskop. Tiga ciri utama yang dapat dikenali yaitu ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Ciri spektral berkaitan dengan rona dan warna objek pada citra. Ciri spasial. Ciri spasial berkaitan dengan ruang meliputi tekstur, bentuk, ukuran, pola, bayangan, dan asosiasi. Ciri temporal. Ciri temporal berkaitan dengan waktu pada saat perekaman dan analisis.
Analisis yaitu mengelompokkan objek yang sudah diamati. Serta deduksi. Deduksi yaitu proses akhir dari interpretasi peta yang menjadi kesimpulan akhir atau penentu jenis objek pada citra. Baiklah, sekian dari video saya berikut ini. Mohon maaf apabila ada salah kata apapun salah yang terdapat dalam video ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.